Halo guys, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Bidan Hasma dan dokter kita. Taufik. Saya Taufik Rahman, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Gimana Mbak Bidan Hasma? Kamu datang jauh-jauh malam-malam ke tempat saya, ada apa? Iya nih dok, saya khusus banget ini mau nyamperin dokter Taufik. Ini mau nanya-nanya seputar USG guys. Boleh. Gimana? Apa yang bisa saya banting? Bantu? Bantu Sorry. dong, Oke. bantu. Udah malam ya, jadi kayak agak error ya dok ya. Betul, ngantuk sih. Gimana? Gini dok, jadi tuh saya tuh agak penasaran nih dok sama USG. Sebenarnya USG tuh boleh nggak sih dok dan perlu banget nggak sih dok USG dok? Oke, USG itu pemeriksaan ultrasonografi di mana kita bisa melihat sebuah benda, seorang bayi yang ada di dalam perut ibunya secara visualisasi melalui tembusan dari gelombang radio. Kalau dibilang nggak perlu, itu jelas orang yang ketinggalan zaman. Kalau dibilang perlu, oh ya perlu banget, karena di situ kita bisa melihat bermacam-macam keadaan yang bisa terjadi pada bayi ataupun calon bayi Anda. Begitu Mas, masa nggak USG? Jadi penting banget ya guys untuk USG. Terus itu sebenarnya kalau kita USG tiap hari nih dok, itu kan kayak ada nanya nih, boleh nggak sih mbak, berbahaya nggak sih untuk janinnya gitu? Oke, apakah USG tiap hari boleh? Kalau dibilang boleh. Tapi itu adalah sebuah hal yang sia-sia. Kenapa? Karena kalau kita mau melihat kondisi janin tentunya dengan pemeriksaan serial dan ada waktu-waktu tertentu yang ideal untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Trimester 1, trimester 2, trimester 3 itu kita bagi, itu udah sesuai dengan usia kehamilan bayinya. Kalau tiap hari di USG mau lihat apa? Perbedaannya juga nggak kelihatan jauh kan begitu. Trimester 1 usia kehamilan 0 sampai 14 minggu kita bisa lihat janinnya tuh ada berapa. Ya, terus kemudian di mana, intrauterin atau di luar intrauterin. Terus kemudian ada nggak perkembangan janinnya, nah itu kita bisa lihat. Kalau trimester 2, misalnya usia kehamilan 14 sampai 28 minggu, itu kita bisa lihat beberapa kelainan-kelainan kongenital yang mungkin terjadi pada janinnya, letak plasentanya, pertumbuhan janinnya bagaimana. Itu. Terus yang trimester 3 tentu saja kita bisa memastikan bisa lahir normal atau tidak kira-kira. Karena posisi bayinya bagaimana, kepala ada di mana, terus kemudian letak plasenta, ketubannya cukup atau tidak, adakah lilitan tali pusat atau tidak. Jadi ya itu penting sekali dok pemeriksaan USG itu. Iya, tapi jangan tiap hari juga. Kita menganut prinsip as low as reasonable, achievable. Jadi sesedikit mungkin, sebermanfaat mungkin. Tiap hari sih boleh-boleh aja, cuman kan mahal. Kasihan pasiennya tuh. Budgetnya juga ya dok ya? Iya dong, begitu. USG itu ada macam-macam, mau USG 2D itu terlihat kan panjang kali lebar. USG 3D panjang kali lebar kali tinggi. Nah kalau USG 4D panjang kali lebar kali tinggi, di mana dia bergerak real time. Oh, jadi bisa ngelihat mukanya langsung gitu ya dok ya? Bayinya lagi gerak, misalnya garuk-garuk hidung atau garuk-garuk telinga, bisa. Keren banget ya, makin lama makin canggih banget ya dok ya. Terus dok, untuk USG sebenarnya tuh baiknya tuh dilakuin usia kehamilan berapa minggu sih dok? Tergantung kebutuhan. Tergantung ya. Usia berapa minggu tergantung kebutuhan. Trimester awal kita melihat tadi ada tidaknya kehamilannya. Terus kemudian di dalam rahim atau tidak. Kalau di luar rahim kan tentu saja harus diakhiri kehamilannya. Kemudian dia kehamilannya satu atau ganda. Nah, itu kan tergantung kebutuhan. Iya, kalau menurut kalau kita lihat di Kementerian Kemenkes ya, diwujudkan dalam buku yang warna pink itu kan masih di 1, 2, 3. Jadi 1 kali trimester 1, 2 kali trimester 2, dan 3 kali trimester 3. Begitu. Jadi kayak gunanya tuh penting banget ya dok ya? Sekarang sudah zaman modern, sudah nggak lagi namanya USG. Pemeriksaan tuh hanya mengandalkan tangan dan juga telinga. Ya, kita bisa pakai USG dan ini bukan barang yang mewah lagi USG. Iya, semua bisa menggunakannya. Meskipun ada aturan dan regulasi yang mengaturnya. Beberapa tenaga kesehatan boleh, yang ini nggak boleh. Itu tergantung dari kebijakan daerah dan juga kebijakan organisasi profesi masing-masing. Begitu. So, it's okay. Murah aja. Oke dok, habis ngomongin USG kan kayak apa ya dok ya, kayak apa? Nih bentar gue lagi main game. Lo dari USG itu bisa lihat apa? Nah kalau trimester 1, 2, 3. Jadi memang USG itu sangat penting. Ya, kenapa saya katakan begitu? Terutama
kenapa banyak sekali USG itu dijadwalkan pada trimester 3. Di situ kita bisa lihat jumlah ketubannya kurang atau berlebih. Kalau kurang ya ditambahin, kalau berlebih ya dikurangin. Nah, caranya gimana? Oh, jelas ada teknik tertentu. Terus kemudian kedua, apakah ada tidaknya lilitan tali pusat yang mungkin membahayakan janin atau tidak? Itu bisa dilihat dari USG. Kadang-kadang ibu hamil ini nggak peduli. Hamilannya asal udah USG sehat. Nah, kapan sih harus kembali USG kan begitu? Kalau dia merasakan sesuatu yang tidak biasanya. Contohnya nih, bayi yang biasanya aktif tiba-tiba tidak aktif. Nah, kita bisa lihat itu apa sih masalahnya? Apakah karena lilitan tali pusat sehingga tercekik kepala bayinya, ataukah ada hal lain? Nah, yang membuat bayi tersebut bermasalah. Terus kemudian bayi yang biasanya tendangannya di atas kok tiba-tiba terasa di bawah. Nah, sementara posisi ibunya gemuk, itu dengan USG aja udah kelihatan. Atau yang paling penting nih, ada perdarahan. Nah, kalau ada perdarahan udah nggak zamannya lagi kita melihat plasenta yang menutup jalan lahir itu dengan periksaan manual, tidak, cukup dengan USG udah kelihatan. Begitu, that's why USG itu penting. Penting banget ya dok, jadi bisa kayak ngambil keputusan langsung cepat gitu ya, sesuai dengan kondisi janinnya juga. Kondisi aktual. Dan lucunya USG ini adalah pemeriksaan real time. Hanya yang melakukan pemeriksaan yang bisa menginterpretasi hasil pemeriksaannya. Betul. Nah, meskipun itu tulisannya lengkap, tapi tidak akan sesama dan sebanding dengan yang melakukan pemeriksaan. Betul. Oke, terus kayak berat janin yang ideal itu kayak gimana sih dok pada saat pemeriksaan itu? Berat janin yang ideal itu sesuai umur kehamilan. Sesuai umur kehamilan ya? Iya, kalau masih kecil tentunya beratnya kecil. Tapi kalau di atas 37 minggu, idealnya di atas 2.500. Oke. Ya, kalau pengen melahirkan enak tuh di atas 2.500, di bawah 3.500. Kalau udah lebih dari itu ya tentu saja dengan perjuangan. Perjuangan ya? Kalau di atas 4 kilo, sarannya tetap seksi loh. Oh iya, karena termasuk janin besar. Iya, tuh ada tabel kalau bisa lihat tuh. Nah, tuh berat janin sama usia kehamilannya tuh. Masa kita nggak tahu. Nah, jadi kayak penting banget ya bagi ibu hamil itu tuh pas mau lahiran ngeliatin berat badannya. Terus itu kayak detak jantung yang normal itu tuh sebenarnya kayak gimana sih dok? Detak jantung yang normal itu yang pertama reguler, ada terus. Bukan ada terus hilang nggak, ada hilang dan tenggelam nggak. Yang pertama reguler. Kedua dia iramanya singuler. Nah, jadi tetap ada gambarannya. Yang ketiga, DJJ normal pada usia kehamilan di atas 34 minggu itu adalah di atas 110 dan di bawah 160. Begitu. Terus kalau detak jantung itu tuh kalau sama kayak pemeriksaan bidan kan biasanya pakai Doppler. Sama saja kalau itu masih sama. Yang membedakan adalah kalau dengan USG kita bisa lihat. Nah, ini jantung beneran atau pembuluh darah yang lain. Kadang-kadang teman-teman ini kelirunya dikira DJJ, ternyata pulsasi dari arteri umbilikalis atau arteri uterine, itu juga bisa. Kadang-kadang kelirunya di situ. Terus kemudian juga USG ini bisa untuk meyakinkan ini kira-kira lahirnya kapan. Kita bisa lihat dari usia plasentanya. Nah, dari plasentanya kelihatan dia grade berapa? 0, 1, 2, 3. Kalau udah grade 3 berarti dia udah lewat waktu, dia udah harus lahir dia. Udah harus lahir ya. 39 ke atas itu. Iya. Jadi kayak kalau misalnya nih ibu hamil dia suka selisih gitu sama bidannya tuh kayak gimana? Masa hitungannya gitu dok, sama hitungan dari bidan awal sama US gitu kan kadang kan suka beda jauh gitu. Beda jauh, betul. Sebenarnya gimana dok, kayak berbahaya atau kayak gimana gitu? Jadi USG ini juga membantu untuk menentukan usia kehamilan. Nah, semakin awal usia kehamilan diukur dengan USG, maka usia kehamilan semakin valid. Tapi kalau semakin akhir semakin kacau. Karena ada beberapa parameter yang kita bisa pakai pada USG untuk kehamilan ya. Yang pertama dari gestational sex-nya, terus kemudian dari crown room length CRL, terus kemudian dari BPD-nya, parietal diameter, kemudian dari FL, dan yang terakhir dari kombinasi ketiganya. Dari BPD, lingkar kepala, lebar kepala, lingkar perut, dan panjang tulang pahanya. Itu bisa menentukan berat badan janin juga dan usia kehamilan janin. Tapi saya ingatkan bahwa semakin akhir semakin tidak karuan usia kehamilannya. Bisa selisih 4 minggu sendiri.
Sangat jauh ya dok ya. Jauh sekali. Oke, terus habis ngomongin jantung, ini dok, kadang ibu hamil juga tuh Pengen tahu sering. jenis kelamin? Oh, Iya. bisa kelihatan dari USG. Nggak ada yang namanya kalau perutnya bulat terus anaknya cewek. Oh, enggak. Kita liatin dari USG. Nih. Nah, pilihannya cuma 2. Kalau nggak cewek, cowok. Kalau nggak cowok, kalau satu lagi apa nih dok? Itu nggak ada ya. Jadi dari zaman dulu diciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Bambang. Nggak ada itu namanya ya. Bahaya nih. Oke, ini USG itu membantu kita determinasi. Jadi intinya USG itu membantu banget ya guys ya. Terus dok, Dan juga yang perlu diingat, apa nih dok? nah USG ini ada tingkatan harganya. Oke, apa tuh dok? Iya, Kalau boleh ada tahu. yang bisa, medium, ada yang tinggi, ada yang mahal. Nah, tetap itu semua tergantung siapa yang menggunakan USG-nya. Dan tergantung budgetnya. Keahliannya. Keahlian dan jumlah Iya budgetnya ya dong. guys. Kalau ibaratnya pengen ngebut, pengen hasilnya valid ya naiklah mobil yang agak bagus. Kalau naiknya sepeda ya tentu saja nggak bisa ngebut ya kan, nanti betul. nyeri itu kakinya kalau dibawa kenceng kan Pegel. gitu. Oh iya dok. Terus kalau ngomongin USG tuh kalau buat tahu jenis kelaminnya tuh di usia kandungan keberapa sih? Nah, Bisa tahu? idealnya memang sebenarnya di usia 12 minggu tuh udah ada. Cuman kadang kita nggak bisa bedain itu cewek apa cowok ya. Di 5 bulan udah oke, tapi paling jelas di 7 bulan. Oh, paling jelas 7 bulan ya dok 7 ya. bulan tuh udah insya Allah paling jelas. Syaratnya ketubannya cukup. Kedua, posisinya bayi posisinya pas. Nah, bahasa gampangnya itu. Perkara perut ibunya tebel apa enggak itu bisa di negosiasi lah, bisa di triknya ada gitu. Tergantung siapa yang melakukan USG. Kamu yang USG dengan saya yang USG tentu hasilnya beda dong. Beda. Kalau saya mah cuma oh iya ada. Beda kalau sama dokter. Iya dong. Terus dok, abis itu kan tadi nyinggung tentang ketuban juga ya. Ketuban yang ideal baiknya tuh kayak gimana sih dok? Nah, kalau kita mau lihat ketuban, kita ada 2 pemeriksaan. Yang pertama dengan amniotic fluid index, kita bagi perut ibu itu menjadi 4 kuadran, nanti diukur jumlah ketubannya. Itu kita menggunakan batasan senti. Oke. Nah, terus kemudian satu ruang juga bisa, itu namanya maximum vertical pocket. Jadi ada 2 cara untuk pengukuran ketuban, dengan AVI atau dengan MVP. Tapi dua-duanya nggak bisa melihat ketuban ini jernih atau keruh. Oh, dia cuma lihat jumlahnya aja ya? Iya, nggak bisa kita lihat ketuban jernih atau keruh dengan USG. Oke. Cuma lihat jumlahnya aja, betul. Baiknya itu minumnya berapa liter gitu? Ada berapa liter pada ibu hamil? Sebenarnya patokan resminya nggak ada, tapi di evidence based medicine disarankan 3 liter per 24 jam. 3 liter ya? Iya, idealnya ibu hamil itu minumnya segitu. Oke. Kembung? Ya, dicoba dulu. Coba. Boleh nggak dok diganti dengan air putih yang dingin gitu? Air putih yang dingin? Seger boleh. Boleh ya? Boleh. Seger banget. Yang penting berbentuk cairan. Yang nggak boleh hanya teh dan kopi. Serta soda. Soda. Kenapa? Karena teh menghambat penyerapan zat besi, kopi mengandung kafein yang bisa menyebabkan vasokonstriksi dari arteri umbilikal dan arteri uterina tentunya. Terus kemudian kalau soda itu isinya gula semua, jadi udah nggak disaranin. Apalagi itu produk Israel, lewat. Boykot dong, no. No Israel. No Israel, kita nggak pakai ya. Tapi kalau program punya Israel kita pakai ya, nggak apa-apa kan, bajakan aja. Nggak bajakan juga kali. Oke, menarik banget dok. Terus itu kalau misalnya ibu yang kurang ketuban tuh kayak apa sih dok, kayak penyebabnya gitu? Penyebabnya kurang ketuban bisa karena kurang minum, atau memang dia karena ketubannya pecah, rembes. Nah, itu biasanya kita tanyakan, ada riwayat keputihan nggak pasiennya? Ada riwayat sakit gigi nggak? Nah, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ya. Sakit banget sakit gigi itu. Jadi saya nggak setuju dengan lagu dangdut zaman dulu ya. Mungkin kamu belum lahir waktu itu. Oke. Belum, baru mau proses kayaknya. Oh, yang benar. Sok muda loh. Saya mah muda mulu dok. Asik. Jadi itu yang dipastiin. Nah, kalau untuk memastikan ketuban pecah apa enggak, kita nggak bisa dari USG. Kita harus periksa dari bawah. Dengan pemeriksaan kertas lakmus ya. Yes. Jadi kalau kertas lakmus itu boleh nggak sih ibu ngelakuin sendiri dok? Kadang kan ada pasien mana caranya? Katanya mau udah diperiksa nih mbak pakai kertas lakmus gitu. Mana caranya itu yang sering keliru. Karena kertas lakmus yang kita cari harus satu warnanya pink. Oke. Karena ketika dia bertemu dengan cairan ketuban yang basah, pink itu kan asam, dia akan berubah menjadi biru. Kalau yang biru nggak akan berubah warna. Cuman masalahnya sekret vagina, terus kemudian barangkali kena sabun habis cuci, nah itu menyebabkan kertas lakmus juga berubah warna.
Jadi bias gitu ya dok ya? Bias dong. Jadi kalau pemeriksaan itu yang benar adalah dengan pemeriksaan spekulum. Oke. Dibuka, pet. Nah, kita lihat dari mana air mengalir. Dan abis itu kita yang meriksa ya dok ya, Betul. tenaga kesehatan guys yang meriksa. Masukin tuh kertasnya. Iya, pernah periksa? Udah kan? Udah pernah periksa? Iya dong, nggak pernah, nggak lulus kamu, ngaku dulu. Aduh. Oke dok, terus kayak ini dok, mungkin ada nggak sih kayak saran yang untuk ibu hamil di luar sana untuk kehamilannya, mungkin ya banyak yang belum mengetahui tentang kehamilan, terus kayak gimana sih cara-caranya gitu? Hamil itu adalah sebuah proses. Dari hari ke-0 sampai hari ke Berapa dok? berapa yo? 9 bulan 10 hari. 40 minggu. Kali aja tuh ya. Nah, itu adalah sebuah proses. Tentu saja perawatannya juga berproses. Dan pemeriksaannya juga harus berproses. Nggak bisa ibu hamil itu cuma periksa USG sekali, pemeriksaan cuma sekali, nggak bisa. Serial itu ada jangka waktu tertentu. Jadi nggak bisa sekali periksa menyelesaikan semua, tidak. Nah, saya berprinsip adalah sesuai dengan kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Iya, misalkan hari ini saya periksa kok berat janinnya kurang, saya akan ulangi 2 minggu. Saya lihat perkembangannya bagaimana. Hari ini kok janinnya belum kelihatan, 2 minggu kita ulang. Kalau udah sehat, kita sesuaikan jadwalnya. Begitu, sesuai kebutuhan. Sesuai dengan aturan juga. Iya, karena kalau ada nih asuransi kesehatan yang paling monopoli di Indonesia, paling utama itu kan boleh USG 3 kali selama kehamilan. Iya, itu kita pinter-pinternya untuk mengakali yang itu. Iya. Terlalu awal juga kita mau lihat apa, tapi kalau terlambat itu berbahaya. Kalau sampai hamil di luar kandungan terdeteksinya terlambat, ya tentu saja berbahaya. Nyawa ibu taruhannya, begitu. Oke. Terus ada pesan-pesan dok mungkin? Itu tadi pesan saya, hamil itu adalah sebuah proses, maka dibutuhkan pengawasan yang serial dan pemeriksaan yang serial juga. Jadi nggak bisa sekali jadi kita. Sehat selalu, ibu dan bayi Indonesia. Ya, karena di tangan Anda lah anak-anak Indonesia akan terlahir sebagai generasi yang tangguh dan kuat. Semangat menjalani kehamilan. Sehat selalu. Udah cukup ya? Udah dok ya, yang kita tanya-tanya. Mungkin next kita mau tanya-tanya lagi nih dok seputar kehamilan gitu ya. Boleh. Apa sih yang nggak buat bahas mah? Dokter bisa aja. Udah jadi tersanjung nih dok. Aduh, tersanjung film zaman dulu. Aduh. Tahuan kalau udah tua, sok muda lu. Kebongkar nih guys. Oke, mungkin ini dulu ya dok ya. Terima kasih dok atas waktunya. Selamat istirahat dok. Terima kasih. Terima kasih guys. Assalamualaikum.